Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah wawasan kemipaan, Bapak Dr. Iwan Wicaksono, SPD MPD, dan Profesor Dr. Indrawati MPD, serta teman-teman. Saya Fasia di sini sebagai moderator sekaligus pemateri akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Baik, saya persilahkan untuk masing-masing memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Adra Zaina Afifah dengan NIM 200210101055. Saya Fasya Ikhlasul Hikam dengan NIM 200210101064. Saya Zakiatul Zuhro dengan NIM 200210101067. Baik, sebelum kita memasuki subbab, saya akan menjelaskan sedikit tentang argumentasi deduktif. 2 elemen kunci untuk pernyataan deduktif yang baik itu ada 2, yaitu premis, hipotesis atau asumsi yang benar. Yang kedua, penalaran yang valid. Bentuk pemikiran deduktif yang valid itu sebagai berikut. Yang pertama, penalaran langsung atau modus ponens. Apabila pernyataan jika P maka Q benar dan P benar maka Q benar. Yang selanjutnya, penalaran tidak langsung atau modus tollens. Apabila pernyataan jika P maka Q benar dan Q salah, maka P salah. Dan selanjutnya untuk silogisme, apabila pernyataan jika P maka Q benar dan jika Q maka R benar, maka jika P maka R benar. Subbab yang akan kita bahas yaitu yang pertama modus ponens yang akan dijelaskan oleh saudari Azra, yang kedua modus tollens akan saya jelaskan, dan yang terakhir silogisme akan kami bertiga jelaskan. Untuk yang pertama modus ponens akan dijelaskan oleh saudari Azra. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modus ponens. Modus ponens dalam artian adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 yang bernilaikan benar. Hal ini dapat diringkas sebagai P, maka Q, dan P adalah keduanya dianggap benar, maka Q-nya harus benar. Dalam modus ponens ini, aturan dapat ditulis dalam notasi sebagai berikut. Premis 1. Menyatakan P implikasi Q. Premis 2-nya kesimpulannya. Mohon maaf Mbak Azra, sedikit terputus. Mohon maaf, Mbak Azra. Bisa dengar saya? Mohon maaf terputus-putus suaranya. Sudah jelas? Sudah. Silakan lanjutkan. Modus ponens adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 yang bernilaikan benar. Hal ini dapat diringkas sebagai P, maka Q, dan P adalah keduanya yang dianggap benar, maka Q harus benar. Dalam modus ponens ini, aturan dapat ditulis dalam notasi sebagai berikut. Premis 1, P maka Q, premis 2-nya P, kesimpulannya. Argumen memiliki 2 premis hipotesis. Premis
pertama adalah jika maka, yaitu bahwa P maka I. Premis keduanya adalah P yang harus benar. Dari kedua premis tersebut dapat disimpulkan secara logis bahwa Q juga harus benar. Selanjutnya, Apakah next. belum berganti? Sudah. Mohon maaf sedikit lambat. Baik, selanjutnya adalah contoh argumen yang sesuai dengan bentuk modus ponen. Ada pernyataan berikut ini, jika hari ini adalah hari Selasa, maka John akan pergi bekerja. Itu premis satunya. Kemudian premis duanya, hari ini adalah hari Selasa. Nah, premis ini bernilaikan benar. Maka kesimpulannya juga harus benar. Kesimpulannya dapat ditarik, oleh karena itu John akan pergi bekerja. Nah, argumen di atas dinilai valid, tetapi tidak memiliki hubungan apakah salah satu pernyataan dalam argumen tersebut adalah benar. Agar modus ponen untuk menjadi argumen lengkap, premis harus benar. Untuk setiap benar contoh kesimpulannya. Kemudian, sebuah argumen dapat berlaku, tapi tetap saja tidak lengkap jika salah satu atau lebih premisnya salah. Jika argumen valid dan semua premis benar, maka argumen itu lengkap. Misalnya, John mungkin akan bekerja pada hari Rabu. Dalam hal ini, alasan untuk John akan pergi bekerja karena itu adalah hari Rabu, adalah tidak lengkap. Mengapa demikian? Karena argumen ini tidak hanya selogis pada hari Selasa ketika John pergi untuk bekerja, tetapi berlaku pada setiap hari. Sebuah argumen proporsional menggunakan modus ponen dikatakan deduktif. Berikutnya, validitas modus ponen dalam logika dua nilai dapat ditunjukkan secara jelas dengan menggunakan tabel kebenaran di bawah ini. Dapat kita lihat dalam tabel diberikan dua pernyataan P dan Q. Kolom pertama terisi 4 baris, yakni pernyataan P dengan BB SS, kemudian pernyataan kedua Q BS BS. Maka kita hubungkan P dan Q dengan implikasi nilai kebenarannya menjadi BS BB. Dengan nilai P benar dan Q salah, maka nilai tersebut harus salah. Lanjut. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modus ponen, modus tollens. Modus tollens adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan satu berimplikasi dengan pernyataan dua bernilai benar dan negasi pernyataan dua bernilai benar, maka negasi pernyataan satu juga benar dan dianggap sebagai kesimpulan. Persyaratannya yaitu yang pertama, argumen ini memiliki dua premis. Yang kedua, premis pertama adalah bersyarat atau pernyataan jika maka, misalnya bahwa jika P maka Q. Yang ketiga, premis kedua adalah bukan kasus Q atau negasi Q. Dan yang selanjutnya, dari dua premis dapat secara logis menyimpulkan bahwa bukan kasus P atau negasi P. Nah,
Kerangka penarikan kesimpulan dengan dasar modus tollens. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2-nya negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Kita lihat contoh pertama, yaitu di premis 1, jika saya mengantuk maka saya tidur. Jika saya mengantuk adalah P, maka saya tidur adalah Q. Premis 2-nya adalah saya tidak tidur, berarti negasi Q. Kesimpulannya harus negasi P, yaitu saya tidak mengantuk. Contoh 2 sama, yaitu jika saya pembunuh adalah P, maka saya dapat menggunakan kapak. Saya dapat menggunakan kapak adalah Q. Premis 2-nya negasi Q, saya tidak bisa menggunakan kapak. Oleh karena itu, negasi P, saya tidak pembunuh. Nah, untuk contoh yang ketiga, jika anjing mendeteksi penyusup, anjing akan menggonggong. Anjing tidak menggonggong. Maka jadi tidak ada penyusup terdeteksi oleh anjing. Nah, di sini kalau kita bisa bayangkan, kita bisa menarik argumen lain ya. Contohnya ini, bisa dibayangkan bahwa mungkin ada penyusup yang tidak terdeteksi anjing. Tapi jika kita menggunakan argumen tersebut, itu tidak akan membatalkan sebuah argumen yang sudah ada pada contoh 3 itu. Nah, jika hal yang penting dalam contoh 3 ini itu yaitu anjing dapat mendeteksi atau tidak mendeteksi penyusup, bukan apakah ada atau tidak penyusup. Jadi ini fokusnya adalah pada anjing mendeteksi penyusup atau anjing mendeteksi penyusup itu kan jika anjing itu menggonggong. Nah, anjing tidak menggonggong berarti kan dia tidak mendeteksi penyusup. Itu tidak ada penyusup yang dideteksi oleh anjing. Jadi kuncinya di sini bukan terletak pada ada penyusup atau tidaknya, tetapi anjing tersebut menggonggong atau tidak. Kalau menggonggong berarti mendeteksi penyusup, kalau tidak berarti tidak mendeteksi penyusup, seperti itu. Next. Oke. Validitas modus tollens dapat ditunjukkan secara jelas melalui tabel kebenaran. Jika ini tabel kebenaran pada implikasi ya. Jika P benar, maka Q benar. Jika P benar, Q benar. Jika P maka Q berarti nilainya benar. Jika P benar, Q salah, maka salah. Jika P salah, Q benar, maka nilainya akan benar. Salah akan benar. Nah, dalam baris ini P adalah palsu. Kita bisa lihat di kolom yang ini, yang keempat ini. Jika P palsu, oleh karena itu dari setiap contoh di mana jika P maka Q benar dan Q salah, maka P juga harus palsu. Seperti itu, biar nilainya benar. Baik, yang selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Zakiatus untuk mempresentasikan. Baik, yang ketiga kita akan membahas tentang silogisme. Yang pertama kita harus mengetahui apa sih itu silogisme. Nah, silogisme itu adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan, yang dari dua macam pernyataan. Nah, pernyataan yang pertama itu harus bersifat universal, dan sedangkan pernyataan yang kedua itu bersifat sudah khusus. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa silogisme itu terdiri dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Kita bisa melihat contohnya, yaitu pernyataan pertama, semua mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Dan pernyataan yang kedua, paus adalah hewan mamalia. Dan kesimpulannya adalah paus bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, Maaf, sepertinya masih loading. Tunggu sebentar. Ya.
Apakah masih lama? Sebentar, ini sepertinya masih lemot. Oke, sudah selesai. Oke, dari contoh yang sudah saya baca tadi, kita bisa mendapat kesimpulan bahwa yang pernyataan pertama itu kita bisa sebut dengan premis mayor, di mana premis mayor ini bersifat universal dan nantinya di konklusi ini akan menjadi terma predikat. Terus yang pernyataan kedua itu kita bisa menyebutnya dengan premis minor, di mana premis minor ini memiliki sifat yang khusus dan nantinya akan muncul menjadi terma subjek dalam sebuah kesimpulannya. Terus yang ketiga itu ada terma penengah, di mana terma penengah ini merupakan bagian-bagian yang sama dalam dua pernyataan yang bertindak sebagai penghubung antara keduanya, tetapi tidak muncul dalam konklusi. Dari contoh tersebut, terma penengahnya dari dua pernyataan itu adalah hewan mamalia. Next. Terus, jenis-jenis silogisme. Yang pertama adalah silogisme kategorik. Silogisme kategorik ini adalah silogisme yang semua proposinya merupakan kategorial, yang dimana silogisme ini premisnya dapat dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor, sama seperti pengertian dari silogisme. Terus contoh dari silogisme kategorial itu adalah semua tumbuhan membutuhkan air, premis minor kaktus adalah tumbuhan, dan konklusinya adalah kaktus membutuhkan air. Silogisme kategorial dalam mengambil keputusan atau kesimpulan silogisme kategorial, kita mempunyai ketentuan-ketentuan atau hukum-hukumnya. Yang pertama, hukum pertama adalah apabila dalam suatu premis partikular, kesimpulan pun harus partikular juga. Contohnya, dimakan menyehatkan. Premis minor, sebagian makanan tidak menyehatkan, sehingga konklusi yang kita dapat adalah sebagian makanan tidak halal. Dari contoh itu, kata sebagian yang menunjukkan sifat partikularnya. Next. Ketentuan yang kedua atau hukum yang kedua adalah apabila salah satu premis bersifat negatif, maka kesimpulannya pun harus negatif. Contohnya, semua korupsi tidak disenangi. Sebagian pejabat korupsi, sehingga kesimpulan sebagian pejabat tidak disenangi. Ketentuan yang ketiga atau hukum yang ketiga, apabila kedua premis bersifat partikular, maka tidak sah diambil kesimpulan. Contohnya, premis mayor, beberapa politikus tidak jujur. Premis minor, Bambang adalah politikus, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yaitu Bambang mungkin tidak jujur, tetapi hal tersebut tidak pasti, karena kita tidak tahu Bambang itu jujur apa tidak. Next. Yang keempat ada apabila kedua premis bersifat negatif,
maka tidak akan sah diambil kesimpulannya. Contohnya, premis mayor, kerbau bukan bunga mawar. Premis minornya, kucing bukan bunga mawar. Sehingga kedua premis tersebut tidak akan mempunyai kesimpulan. Ketentuan yang kelima, apabila terma penengah dari suatu premis tidak tentu, maka tidak akan sah diambil kesimpulan. Contohnya, premis mayor, semua ikan berdarah dingin. Premis minor, binatang ini berdarah dingin. Kesimpulannya, maka binatang ini adalah ikan. Bisa saja binatang ini bukan ikan, tetapi bisa saja hewan melata atau hewan-hewan yang berdarah dingin lainnya. Terus yang keenam, terma predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan terma predikat yang ada pada premisnya. Apabila tidak konsisten, maka kesimpulannya akan salah. Contohnya, premis mayor, kerbau adalah binatang. Premis minor, kambing bukan kerbau. Konklusi, kambing bukan binatang. Jadi, konklusi dari contoh 6 itu adalah salah. Next. Yang ketujuh, terma penengah harus bermakna sama. Contohnya, premis mayor, bulan itu bersinar di langit. Premis minor, Januari adalah bulan. Kesimpulan, Januari bersinar di langit. Tidak. Yang ketentuan ke-8, silogisme harus terdiri dari 3 terma atau pernyataan, yaitu terma subjek, predikat, dan terma penengah. Bila lebih dari 3 terma tersebut tidak akan bisa diturunkan kesimpulannya. Contohnya, kucing adalah binatang, domba adalah binatang, beringin adalah tumbuhan, sawo adalah tumbuhan. Dari premis tersebut, kita tidak akan bisa menurunkan kesimpulannya. Next. Yang kedua ada silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Istilah premis mayor dan premis minor di sini hanya dipakai secara analog. Ada 4 macam tipe silogisme hipotetik, yaitu yang pertama, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian anteseden. Contohnya, jika hujan, saya naik mobil. Sekarang hujan, maka kesimpulannya saya naik mobil. Terus jenis yang kedua ada silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuennya. Contohnya, jika hujan, bumi akan basah. Sekarang bumi telah basah, maka kesimpulannya hujan telah turun. Next. Yang ketiga ada silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian anteseden. Contohnya, Aldo rajin berolahraga, maka badannya akan sehat. Aldo tidak rajin berolahraga, maka kesimpulannya badan Aldo tidak akan sehat. Terus jenis yang terakhir ada silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuennya. Contohnya, bila siswa protes, maka kepala sekolah akan terdesak. Kepala sekolah tidak terdesak, maka siswa tidak protes. Next. Untuk hukum-hukum silogisme hipotetik akan dijelaskan oleh Saudari Azra Zainah. Baik, selanjutnya adalah hukum silogisme hipotetik. Hukum-hukum silogisme hipotetik mengambil konklusi dari silogisme hipotetik jauh lebih mudah dibanding dengan silogisme kategorik. Bila anteseden kita lambangkan dengan A dan konsekuen dengan B, maka hukum silogisme hipotetik adalah yang pertama. Anak P mbek Ki, 2 Ki mbek Ki. Ini anak loro kan.
Mohon Yang maaf pertama, untuk Saudari Zakiatus untuk mematikan untuk mute. Iya, maaf. yang pertama, bila A terlaksana, maka B juga terlaksana. Contohnya, bila peperangan terjadi, A-nya, maka harga pangan melambung tinggi. B. Kemudian pernyataan keduanya, peperangan terjadi. Yang B, pernyataan B terlaksana, maka kesimpulannya harga pangan melambung tinggi. Hukum yang kedua, bila A tidak terlaksana, maka B tidak terlaksana. Ini tidak sah atau salah. Seperti pernyataan contoh berikut, bila peperangan terjadi, maka harga pangan melambung tinggi. Pernyataan duanya, peperangan tidak terjadi, maka kesimpulannya harga pangan tidak melambung tinggi. Selanjutnya, Mohon maaf, sepertinya masih loading. selanjutnya Fasia. Iya, mohon maaf masih loading ini. Sudah bisa dilanjutkan? Baik. Hukum yang ketiga, bila B terlaksana, maka A terlaksana. Pernyataan argumen ini tidak sah atau tidak dibenarkan. Seperti pada contoh, bila peperangan terjadi, maka harga pangan melambung tinggi. Pernyataan pertamanya, harga pangan melambung tinggi. Pernyataan kedua, maka kesimpulannya peperangan terjadi. Argumen tersebut tidak dibenarkan. Kemudian hukum yang keempat, bila B tidak terlaksana, maka A tidak terlaksana. Contohnya, bila peperangan terjadi, maka harga pangan melambung tinggi. Harga pangan tidak melambung tinggi, maka peperangan tidak terjadi.
Selanjutnya, selanjutnya adalah silogisme alternatif. Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berupa proposisi alternatif. Proposisi alternatif sendiri yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. Contohnya, premis mayor, Nenek Siti berada di Banyuwangi atau di Jember. Maka premis minornya, Nenek Siti berada di Banyuwangi. Premis konklusinya, Nenek Siti tidak berada di Jember. Nah, di premis mayor ini yang sebagai pernyataan B, contohnya Nenek Siti berada di Banyuwangi. Kemudian Q-nya Nenek Siti berada di Jember. Premis minornya membenarkan Nenek Siti yang berada di Banyuwangi. Maka konklusinya akan menolak alternatif yang lain, yakni Nenek Siti tidak berada di Jember. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya entimen akan saya jelaskan. Entimen itu merupakan silogisme yang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan maupun lisan. Jadi yang dikemukakan itu hanya kesimpulan dan premis minornya. Kita langsung ke contoh soalnya. Jika premis umumnya semua siswa Meto belajar daring, terus premis khususnya Shirley adalah siswa Meto, maka kita kan bisa menarik kesimpulannya berarti Shirley belajar daring. Nah, untuk entimennya itu merupakan penggabungan antara kesimpulan dan premis khususnya yang dihubungkan oleh konjungsi karena. Jadi Shirley belajar daring karena ia siswa Meto. Seperti itu. Entimen ini juga bisa disebut sebagai silogisme yang dipendekkan karena dalam entimen ini itu mengandung kesimpulan dan premis khusus seperti itu. Untuk yang selanjutnya, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya, silogisme disjungtif itu bentuk silogisme yang premis mayornya adalah proposisi disjungtif dan premis minornya adalah proposisi kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut pada premis mayor. Sama halnya dengan silogisme hipotetik,
istilah premis mayor dan premis minor ini di sini hanya dipakai secara analog. Ada dua jenis silogisme disjungtif, yaitu yang pertama disjungtif dalam arti sempit, di mana premis mayornya mempunyai alternatif yang bersifat kontradiktif. Nah, premis mayornya contohnya Arthur berpendidikan atau tidak berpendidikan. Berpendidikan atau tidak berpendidikan itu kan sifatnya kontradiktif. Nah, premis minornya ternyata Arthur berpendidikan. Maka konklusinya itu jadi Arthur bukan tidak berpendidikan. Jadi pada silogisme disjungtif ini itu jika premis mayornya itu P atau Q, maka premis minornya itu adalah P dan konklusinya adalah negasi Q. Negasi Q pada disjungtif dalam arti sempit ini kan berarti Arthur bukan tidak berpendidikan, seperti itu. Terus yang selanjutnya disjungtif dalam arti luas. Ini sama seperti arti sempit, cumanya dia itu alternatifnya bukan kontradiktif, jadi merupakan suatu hal yang saling berbeda. Premis mayornya contohnya Zidane di sekolah atau di rumah. Sekolah atau di rumah itu kan sudah sesuatu yang berbeda. Nah, premis minornya ternyata Zidane di rumah. Ternyata Zidane di sekolah. Nah, itu adalah P, maka konklusinya adalah negasi Q, yaitu jadi Zidane bukan di rumah. Aduh, lembat banget. Mohon maaf sedikit lambat. Mohon maaf, ini kayaknya tidak akan saya slideshow ya. Soalnya lemot nanti kalau di slideshow, enggak apa-apa ya. Apakah terlihat jelas tulisannya? Iya, nggak apa-apa. Silakan dilanjut. Ya. Oke. Yang selanjutnya, baik silogisme disjungtif luar maupun silogisme disjungtif sempit mempunyai dua tipe. Di sini disjungtif luarnya itu yang tadi, yang memiliki arti luas. Premis minornya mengingkari salah satu alternatif, konklusinya adalah mengakui alternatif yang lain. Premis mayor, ia berada di dalam atau di luar. Nah, premis minornya, dia kan di sini pengertiannya mengingkari salah satu alternatif, jadi ternyata tidak berada di luar. Nah, konklusinya mengakui alternatif yang lain, jadi ia berada di dalam. Nah, untuk selanjutnya, premis minor mengakui salah satu alternatif. Kesimpulannya adalah mengingkari alternatif yang lain, seperti premis mayor, Kevin berada di masjid atau di gereja. Premis minor, ternyata ia berada di masjid, mengakui salah satu alternatif. Nah, konklusinya mengingkari alternatif yang lain, jadi dia tidak berada di gereja. Oke. Yang selanjutnya untuk hukum silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif dalam arti sempit, konklusi yang dihasilkan selalu benar apabila prosedur penyimpulannya valid. Contoh, premis mayor. Hasan berbaju putih atau tidak putih. Nah, tadi kan arti sempit itu kan saling alternatifnya itu kan saling berkontradiktif. Nah, premis minornya ternyata Hasan tidak berbaju putih. Nah, maka konklusinya Hasan bukan tidak berbaju putih, negasi Q. Maka penyimpulan ini dianggap valid.
Yang selanjutnya silogisme disjungtif dalam arti luas. Kebenaran konklusinya adalah bila premis minor mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya sah. Premis mayor, Septian menjadi guru atau pelaut. Premis minor, Septian menjadi guru. Konklusinya negasi Ki, Septian bukan seorang pelaut. Bila premis minor mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya tidak sah. Seperti contohnya, premis mayor, penjahat itu lari ke Solo atau ke Yogyakarta. Premis minornya ternyata tidak lari ke Yogyakarta. Nah, ini kan premis minornya itu kan berarti dia negasi Ki. Konklusinya dia lari ke Solo, itu konklusi yang tidak valid. Kalau misalkan dia tidak lari ke Yogyakarta, ya belum tentu dia lari ke Solo. Kan di situ alternatifnya ke Solo atau ke Yogyakarta. Ini halnya berbeda. Jika mau konklusinya itu valid, maka premis minornya itu harus mengambil salah satu alternatif yang ada. Misalkan kalau premis minornya ternyata ia lari ke Yogyakarta, maka konklusinya dia tidak lari ke Solo, itu dianggap valid. Tapi kalau premis minornya ternyata tidak lari ke Yogyakarta, konklusinya maka dia lari ke Solo itu tidak valid. Seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, silakan menyebutkan nama dan NIM-nya. Permisi, izin bertanya. Iya, silakan. Saya Baratul Nawaro, NIM 42. Itu untuk tabel pembuktian implikasi tadi, yang jika P-nya salah dan Q-nya salah, maka implikasinya benar. Nah, itu mengapa kok bisa begitu? Dan tolong dijelaskan secara lebih jelas, soalnya saya masih belum paham. Disertakan contohnya. Terima kasih. Baik, akan kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Untuk Mbak Bari Rotul, tadi ini tanya di slide yang saya tunjukkan ini ya. Halo? Halo? Ya, Ini Anda bertanya di slide yang ini ya. Kenapa kok kalau P salah, Q salah, maka implikasinya benar. Seperti itu. ya. Baik, akan saya jawab. Kita bisa ya ambil salah satu contoh saja biar lebih gampangnya. Misalkan di sini saya ambil kalimat jika saya makan, saya tidak lapar. Nah, itu jika P maka Q, ya kan? Itu kan jika saya makan itu nilainya saya makan itu P benar, saya tidak lapar itu Q benar. Maka kan hasilnya benar. Jika saya makan, saya tidak lapar. Nah, kalau untuk yang salah-salah ini, berarti kan saya bisa bilang jika saya tidak makan, kan nilainya salah ya. Nah, saya lapar. Nah, itu kan benar. Jika saya tidak makan, saya lapar. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Lebih spesifik ke yang PS sama yang QS coba. Bisa diulang, maaf. Halo? Itu tadi untuk yang P-nya S sama Q-nya S. Iya, itu. Kan tadi kan saya ambil contoh ya. Kalau misalkan saya ambil contoh nih, jika saya makan itu ya jika saya makan saya tidak lapar. Itu nilainya benar. Jika P maka Q benar. Kalau kita P-nya salahkan berarti kan jika saya tidak makan, Q-nya saya salahkan juga, saya lapar. Kan nanti hasilnya benar. Berarti jika saya tidak makan, saya lapar. Seperti itu. Ya, Apakah paham, bisa Bro. diterima? Ya, sudah. Ya. Terima kasih Mbak Bari Rotul. Baik, saya akan membacakan ini di kolom chat ada pertanyaan. Baik, untuk Mbak Laila Nurul dan Mbak Nurul Hidayah, kami akan tampung dulu pertanyaannya.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul Hidayah. Jadi kalau di konklusi itu boleh pakai kata hubung yang menyatakan itu sebuah kesimpulan, seperti jadi oleh karena itu diperbolehkan. Nah, itu kan sifatnya kata hubung di situ kan untuk menegaskan kesimpulan tersebut kan, jadi tidak apa-apa gitu. Tapi kalau yang karena itu yang tadi saya sebutkan di antimen tadi itu, memang kalau antimen itu menggunakan kata hubung karena kan di situ dia itu percampuran antara kesimpulan dan premis khususnya seperti itu. Jadi sebab akibat. Jadi yang seperti saya contohkan di antimen tadi. Apakah sudah jelas, Mbak Nurul? Halo? Mbak Nurul? Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Baik, di sini saya akan mencoba pertanyaan dari Mbak Laila Nurul Fatimah yang bertanya mengapa pada silogisme dibagi menjadi banyak kategori. Nah, di silogisme itu kan banyak argumen-argumennya, tidak hanya cuma P atau Q saja, tapi ada yang argumen yang lainnya, sehingga untuk memudahkan kita dalam mengambil suatu kesimpulannya itu, makanya ada kayak ketentuan-ketentuannya atau dibagi beberapa kategori. Jadi kesimpulannya mengapa silogisme dibagi menjadi banyak kategori itu untuk mempermudah kita dalam mengambil kesimpulan dari argumen-argumen tersebut. Seperti itu kurang lebih. Nah, apakah bisa dimengerti pertanyaannya itu? Apa mungkin belum jelas? Untuk yang pertanyaan yang silogisme dengan menggunakan simbol P, Q, atau R itu saya akan mencoba menjawabnya. Untuk silogisme kategorial itu di premis mayor kita bisa simbolkan menjadi P. Jika P maka Q,
di premis minornya itu jika R maka Q, sehingga kesimpulannya adalah P, R. Terus untuk yang silogisme hipotetiknya itu kan ada 4. Yang ke-1 itu pas bisa dibuka slide-nya yang bagian silogisme itu biar enak jelasinnya. Nyampe silogisme hipotetik. Yang pertama itu silogisme hipotetik. Jika P maka Q, premis minornya adalah P, maka konklusinya Q. Kita simbolkan Q. Terus untuk yang kedua, premis mayornya, jika P maka Q, premis minornya Q, maka konklusinya adalah P. Terus yang ketiga, premis minornya itu, jika P maka Q, premis minornya itu tidak. Premis minornya itu negasi dari P, maka konklusinya adalah negasi Q. Terus yang keempat, itu premis mayornya, jika P maka Q, premis minornya itu negasi Q, maka konklusinya adalah P. Terus untuk silogisme alternatif. Next, pas. Untuk silogisme alternatifnya itu P atau Q, premis minornya itu P, berarti konklusinya negasi Q. Untuk entimen sepertinya sudah jelas karena entimen itu cuma terdiri dari premis minor dan kesimpulan. Lanjut ke silogisme disjungtif. Yang arti sempitnya itu, yang disjungtif dalam arti sempit, P atau Q, premis minornya P, berarti kesimpulannya adalah negasi Q. Untuk yang disjungtif dalam arti luas, premis mayornya itu P atau Q, premis minornya itu P, dan kesimpulannya itu negasi Q. Sudah. Apakah sudah jelas? Apakah bisa dipahami, Mbak Laila? Apakah masih ada yang kurang? Atau gimana? Tidak, sudah paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Permisi, saya ingin bertanya. Iya, disilakan Mbak Rensa. Itu dibuka slide ke-25. Nah, itu kan ada ya, premis minornya mengingkari salah satu alternatif. Kemudian konklusinya adalah mengakui di alternatif yang lain. Pemahaman saya di sini, alternatif itu sama dengan premis mayor. Nah, ini contohnya kan premis mayor, ia berada di dalam atau di luar. Sedangkan konklusinya ini, jadi ia berada di dalam. Nah, konklusinya ini kan masih masuk ke dalam kalimat alternatif itu. Pemahaman saya seperti itu sih. Tapi jika salah, mohon penjelasannya. Tadi Mbak Rensa NIM berapa ya, Mbak? 60.
Baik, saya langsung menjawab saja. Untuk di sini tuh maksudnya salah satu alternatif itu ini kan ada konjungsi atau ya di sini. Nah, alternatifnya itu kalau di soal ini tuh di dalam atau di luar gitu. Jadi di sini tuh ada ada dua alternatif seperti itu. Nah, kalau premis minornya kan mengingkari salah satu alternatif. Nah, alternatif di sini yang diingkari yaitu yang di luar. Jadi kan ternyata tidak berada di luar. Nah, konklusinya adalah alternatif yang lain. Apa? Yaitu di dalam. Ya udah, jadi ia berada di dalam. Apakah sudah dipahami Mbak Rensa? Apakah masih kurang jelas? Ya, terima kasih jelas. Ya, baik. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Permisi mau tanya. Ya. Itu perkenalkan nama saya Gita Adelia Pratiwi dengan NIM 068. Saya mau tanya pas contoh yang awal itu apa? Modus ponen ya? Kita modus ponen. Ya, itu kan ada contoh, terus ada penjelasannya. Nah, itu saya belum paham yang pas penjelasannya itu loh. Di yang ini. Di yang ini. Iya. Baik. Soalnya kayaknya ada kata-kata yang kurang, kadang kayak ada kata yang terskip-skip itu loh. Jadi saya kurang paham. Yang mana Mbak yang terskip menurutnya Mbak Gita? Ya, dari agar modus ponen untuk menjadi argumen lengkap itu ke bawah, tambah bingung saya. Baik, akan langsung saya jelaskan ulang. Di sini kan ada contoh argumen yang sesuai dengan bentuk ponens ya. Di sini ada pernyataan satu, jika hari ini adalah hari Selasa, itu adalah bentuk P-nya, maka John akan pergi bekerja, bentuk Q-nya. Kemudian pernyataan duanya adalah bentuk Q yang benar dari pernyataan pertama. Hari ini adalah hari Selasa. Maka konklusinya, yang pernyataan kedua adalah bentuk dari P yang benar, maka konklusinya adalah bentuk Q yang benar, yakni oleh karena itu John akan pergi bekerja. Nah, di argumen di atas tersebut dapat dikatakan valid, namun tidak memiliki hubungan apakah salah satu pernyataan dalam argumen tersebut adalah benar. Agar modus ponen untuk menjadi argumen lengkap, maksudnya di sini modus ponen tersebut jika pernyataan yang pertama tadi itu benar, terus pernyataan keduanya menyatakan P-nya yang benar, maka kesimpulan Q-nya harus benar. Nah, itu dapat dikatakan argumen yang valid. Nah, di sini dapat diambil argumen lain, misalkan argumen lain seperti yang keterangan di sini itu sebuah argumen dapat berlaku tapi tetap saja tidak lengkap jika salah satu atau lebih premisnya salah. Jadi intinya dapat dikatakan modus ponen apabila pernyataan keduanya itu benar, maka kesimpulannya itu harus benar juga. Nah, itu dapat dikatakan valid. Jika pernyataan keduanya salah, maka argumen tersebut tidak dapat dibenarkan. Gitu. Untuk keterangan yang di bawah-bawahnya itu cuma contoh argumen
lain yang tidak lengkap. Ya, yang ini. Alasan untuk John akan bekerja. Nah, karena itu hari Rabu. Jadi tidak sesuai dengan pernyataan yang pertamanya tadi. Mungkin bisa dipahami kita. Mohon maaf, Mbak Gita, apakah sudah jelas? Sepertinya sudah dijawab di kolom chat. Oh iya, terima kasih. Terus ini ada pertanyaan dari Mbak Dina Sananda dengan NIM 043. Dia bertanya, hipotetik itu kan ada 4 mana nilai kebenaran dari masing-masing contoh-contoh yang diberikan, dan apabila ada yang bernilai salah, apakah ada alasannya? Jadi saya ingin mencoba menjawabnya. Ya, yang ini. Nah, di hukumnya aja, Pas. Di hukumnya itu sebenarnya sama. Nah, sebenarnya hukum silogisme ini sama seperti yang macam-macamnya, tetapi kita bedakan aja. Terus yang pertama itu kan ada bila maka yang B itu terlaksana. Terus contohnya bila peperangan terjadi maka harga pangan melambung tinggi. Peperangan terjadi, kesimpulannya harga pangan melambung tinggi. Secara logika kalau ada peperangan terjadi pastinya kan harga pangan akan melambung tinggi. Karena kan ketika perang kan kita nggak memikirkan apa-apa, kita cuma hanya bagaimana caranya perang ini berakhir atau perang ini menang begitu. Jadi yang nomor 1 itu sah karena memang kalau peperangan terjadi pasti nanti harga pangan ikut melambung tinggi. Terus yang kedua itu bila A tidak terlaksana maka B tidak terlaksana. Ketentuan ini tidak sah atau salah karena logikanya jika peperangan tidak terjadi, maka harga pangan tidak melambung tinggi. Logikanya, harga pangan melambung tinggi itu tidak hanya terjadi karena peperangan, bisa jadi karena alasan-alasan lainnya. Mungkin harga BBM juga naik sehingga harga pangan juga ikut melambung tinggi. Sehingga konklusi ini tidak sah atau salah karena harga pangan melambung tinggi itu tidak hanya terjadi karena peperangan. Terus yang selanjutnya. Terus yang selanjutnya itu next Pas. Bila B terlaksana, maka A terlaksana, tapi
konklusinya ini tidak sah atau salah. Tidak salah sehingga karena melambungnya bila B terlaksana maka A terlaksana, itu konklusinya tidak sah atau salah. Di sini ditulis harga pangan melambung tinggi maka peperangan terjadi. Tetapi harga pangan yang melambung tinggi bukan berarti penyebab dari peperangan itu terjadi. Terus yang terakhir, bila B tidak terlaksana maka A tidak terlaksana. Ini sifatnya sah, konklusinya sah karena harga pangan tidak melambung tinggi dan peperangan pun tidak terjadi. Mungkin itu saja. Baik, pertanyaan ini sudah jelas menurut Mbak Dina. Sudah, Fas. Monggo ditutup. Baik, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Mbak Nabila. Saya ingin bertanya, di slide validitas pembuktian modus tollens tadi ada kata palsu. Itu maksudnya gimana, Gi? Saya kurang paham. Baik, saya akan jawab. Baik, Mbak Nabila, di sini yang dimaksudkan palsu di sini itu ini P salah, Q salah ini maksudnya. Jadi kalau P palsu, Q palsu, maka implikasinya benar. Untuk contoh kenapa itu bernilai benar, tadi sudah saya jelaskan untuk menjawab soalnya Mbak Bari Rotul. Apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah, terima kasih. Jadi jika P-nya palsu, Q-nya juga palsu gitu ya? Iya, kalau P palsu, Q palsu, maka implikasinya nilainya benar seperti itu. Yang dimaksudkan di sini. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon maaf, Mbak Nabila, tadi NIM berapa ya? 41. Baik. Baik, sepertinya sudah cukup presentasi dari kami dan alhamdulillah semua pertanyaan sudah kami jawab. Kurang lebihnya mohon maaf untuk presentasi kami pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.